Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semua. Balik lagi bareng admin dalam channel 9PM. Kali ini admin masih melanjutkan cerita tentang kisah Tanah Santet karya Restu Wiratmaja. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, 9PM kita mulai. Keesokan harinya, Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung bergegas menuju lambehan gunung. Mereka berdua sebenarnya hanya ingin mengecek lokasi tersebut. Namun, saat mereka tiba di sana, betapa terkejutnya mereka melihat puluhan telur mentah yang sudah dipecahkan di sekitaran lambehan gunung tersebut. Kemungkinan puluhan telur itu adalah media penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk merebut lambehan gunung dari tangan Simbah Kakung dan Simbah Uti. Mengetahui hal tersebut, Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung bergegas pulang menuju rumah. Setelah sampai rumah, Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung memberitahu Ibu Putri terkait adanya ancaman santet ini yang akan menyerang mereka semua. Simbah Kakung mengingatkan kepada Ibu Putri kalau sebentar lagi akan purnama. Ia menyuruh Ibu Putri untuk menjaga Cismoyo dan Putri dengan sebaik mungkin. Simbah Kakung pun menjelaskan kalau tempat ini adalah lambehan gunung, tempat yang menjadi warisan para leluhur. Banyak tua dan barokah di tempat ini. Di balik itu semua, banyak orang-orang yang menginginkan tanah tersebut. Segala cara mereka lakukan untuk merebut tanah itu dari Simbah Kakung. Bisa dipastikan, tanah ini akan menjadi tanah penuh santet. Bisa dibilang, tanah ini sedang diperebutkan banyak pihak, baik dari keluarga sendiri, ataupun orang-orang yang menginginkan tanah itu dengan berbagai ambisi. Namun, sekali lagi, Simbah Kakung dan Simbah Uti tidak menginginkan kalau sampai tanah itu jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Jika tanah ini sampai jatuh ke tangan orang yang salah, maka keseimbangan tanah akan bergeser. Malam harinya, rumah Putri ini kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut ternyata masih memiliki ikatan keluarga. Dia adalah adik dari ayah Putri yang bernama Paijo. Tak lama, akhirnya secara belak-belakan, Paijo pun memberitahu maksud dan tujuan dari kedatangannya. Entah apa maksud dan tujuan Paijo sendiri yang mendatangi Simbah Kakung. Namun, Putri merasa tidak enak dengan maksud dan tujuan dari kedatangan Paijo. Dia menawarkan Simbah Kakung untuk menjual tanah lambehan tersebut kepada dirinya. Paijo merasa tertarik dengan tanah atau lahan yang berada di lambehan gunung tersebut karena menurutnya memiliki daya tarik tersendiri. Namun, Simbah adalah orang yang berpegang teguh kepada prinsipnya. Walaupun Paijo masih ada ikatan keluarga dengan Simbah, akan tetapi Simbah tidak berkeinginan untuk menjual tanah tersebut kepada Paijo. Simbah Kakung pun berkata kepada Paijo kalau sebenarnya dia sudah mengetahui maksud dan tujuan dari Paijo. Seketika, raut dari wajah Paijo terlihat sangat tidak senang. Ia seringkali menatap tajam ke arah Simbah sambil memainkan jari jemarinya. Mau sampai kapan tanah itu dipertahankan? Mas Handoyo juga mesti mendapat bagian dari hak warisannya. Sedikit mengingatkan kalau Pak Handoyo ini adalah ayah dari Putri. Itu hak Handoyo, kakakmu. Kau tidak sedikit pun memiliki hak atas tanah lambehan gunung tersebut. Jelas Simbah Kakung kepada Paijo. Paijo yang merasa kesal langsung menggebrak meja dengan sangat keras. Bah, tanah itu tanah incaran.
tanah yang ingin dimiliki oleh para dukun di tempat ini. Jika Simbah tidak mewariskan tanah itu kepada keluarga, tanah itu akan direbut para dukun. Di sini Paijo masih ngotot dan memaksa kepada Simbah Kakung. Simbah Kakung pun menjawab kalau tanah tersebut akan diwariskan kepada salah satu cucunya. Paijo berkata kalau Putri dan Cismoyo masih terlalu kecil. Mereka tidak pantas untuk mendapatkan warisan berupa tanah lambehan gunung tersebut. Paijo terus-menerus menekan Simbah Kakung agar Simbah Kakung mau mewariskan lambehan gunung tersebut kepada dirinya. Sekali lagi, Simbah Kakung yang dikenal memiliki kemampuan sabdo dadinya mengatakan hal yang sejujurnya kepada Paijo. Simbah mengatakan kalau Paijo adalah bagian dari dukun tersebut. Paijo bekerja sama dengan dukun-dukun lainnya untuk mendapatkan lambehan gunung. Kalian tahu, telur-telur waktu itu yang ditemukan Simbah Kakung dan Simbah Uti, ternyata itu ulah dari Paijo. Paijo pun tidak menyangka kalau Simbah Kakung bisa mengetahuinya. Mendengar apa yang dikatakan Simbah Kakung, Paijo pun langsung bergegas meninggalkan rumah Putri. Paijo meninggalkan rumah Putri sembari berkata-kata kasar dan mencaci maki sesuatu yang ada di atap rumah. Saat Putri bertanya kepada Cismoyo terkait apa yang terjadi dengan Paijo, Cismoyo pun langsung menjawab kalau sebenarnya Gendorwo itu adalah kiriman dari Paijo. Hari itu, akhirnya Putri pun tahu terkait serangan aneh yang telah menyerang Cismoyo. Ia pun menyadari ternyata apa yang dikatakan oleh Simbah Kakung terkait adanya penyerangan tersebut benar adanya. Semenjak kejadian itu, Simbah Kakung dan Simbah Uti menanam pagar gaib di sekitaran rumah mereka. Mereka berdua biasa menggunakan jahe merah ataupun jahe biasa untuk dijadikan pagar gaib ataupun untuk benteng yang mampu melindungi mereka dari serangan-serangan gaib. Jahe merah atau jahe biasa dipercaya sangat ampuh untuk menetralisir energi gaib yang negatif. Simbah Kakung dan Simbah Uti menanam jahe tersebut tepat di depan rumah. Kepercayaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Setelah mereka berdua menanam jahe merah tersebut, Simbah Kakung dan Simbah Uti tidak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu waspada terhadap pemberian orang lain yang tidak mereka kenal. Seperti biasa, setelah Simbah Kakung dan Simbah Uti memberikan sebuah wejangan, mereka berdua langsung menatap ke arah Cismoyo. Tatapan mereka seperti menyadari akan sesuatu yang terjadi di masa depan. Simbah Kakung pun memanggil Cismoyo, dan seketika Cismoyo pun langsung mendekati Simbah dengan wajah penuh kegirangan. Simbah Kakung berkata kepada Cismoyo, "Sesu awakmu bakal dadi penentu lelakon uripmu. Kowe kudu dadi wong sing kuat, ojo sampai mati." Yang artinya dirimu akan jadi penentu nasib hidupmu. Kamu harus jadi orang kuat, jangan sampai mati. Ibu yang merasa khawatir berkata kepada Simbah Kakung kalau Cismoyo ini masih terlalu kecil. Sudah begitu, dukun yang mengganggunya pasti akan sangat membahayakannya. Bukan hanya itu saja, kedua bola mata Cismoyo dinilai sangat berharga. Hal itu dikarenakan para dukun sangat ingin mencongkil kedua matanya. Mereka menilai kalau mata Cismoyo ini sangat membahayakan. Mereka yang memiliki garis keturunan akan dinilai sebagai getih anget atau darah hangat. Semenjak diketahui kalau Cismoyo ini akan melanjutkan jejak tapak tilas dari tanah lambehan gunung, dia sendiri akan digencar oleh banyak orang yang menginginkan
dan mengambil paksa tanah tersebut, termasuk Paijo. Hingga akhirnya sesuatu yang benar-benar menyeramkan pun terjadi. Saat dimana seluruh anggota keluarga tertidur dengan pulas, Cismoyo mendengar ada suara yang sedang mengetuk pintu. Cismoyo pun terbangun. Ia berjalan perlahan ke arah pintu. Walaupun terdengar sangat kurang meyakinkan kalau itu adalah suara manusia, tapi bagi Cismoyo sendiri, suara ketukan itu membuatnya merasa sangat tertarik untuk mengetahui siapa yang sudah mengetuk pintu rumahnya tersebut. Terdengar pula seperti ada suara seseorang yang sedang menyeret-nyeret kaki di luar rumah. Cismoyo berhenti beberapa langkah dari depan pintu. Keringatnya mulai berjatuhan. Tangannya menunjuk ke arah pintu sambil mengatakan sesuatu. "Awakmu sopo?" Tiba-tiba pintu rumah terbuka lebar dengan sendirinya. Seketika terlihat nenek-nenek bungkuk beserta cucunya yang berusia 5 tahun sedang berdiri di sana sambil memegangi mangkuk yang berisi sesuatu. Nenek itu pun menyuruh Cismoyo untuk mengambil sesuatu yang berada di dalam mangkuk. Cismoyo awalnya menolak karena ia tidak mau menerima sesuatu dari orang yang tidak ia kenali. Cismoyo yang sadar kalau yang dihadapannya itu bukanlah manusia. Ia pun langsung menutup kedua matanya menggunakan kedua tangan. Teriak Cismoyo sambil menangis menyuruh makhluk itu untuk keluar dari rumahnya. Namun sosok nenek tua itu malah semakin dekat dengan Cismoyo. Cismoyo mendengar suara langkah kakinya sangat mirip dengan suara langkah kaki kuda. Karena penasaran, Cismoyo pun membuka kedua matanya dan melihat kalau kaki makhluk tersebut kini berubah menjadi kaki kuda. Dan matanya berwarna sangat hitam dengan kepala yang tiap detik menggeleng ke arah kiri dan ke arah kanan. "Simbah!" teriak Cismoyo dengan penuh ketakutan. Akhirnya teriakan Cismoyo ini membangunkan seluruh anggota keluarga. Putri yang mendengar suara teriakan Cismoyo langsung membangunkan ibunya. Dan segera mereka berdua langsung mencari asal di mana suara teriakan itu. Mereka pun ke ruangan depan. Bersamaan dengan itu, ternyata Simbah Kakung dan Simbah Uti sudah terbangun. Namun, ketika semua sudah berada di ruangan depan, ada yang berbeda dari gerak-gerik Cismoyo. Tangannya mendekap di dada sambil menundukkan kepalanya. Lalu suaranya berubah menjadi berat, seperti ada sosok yang menguasai tubuhnya. Hal ini pun dirasakan oleh Simbah Kakung dan Simbah Uti. Keduanya benar-benar paham kalau yang merasuki tubuh Cismoyo adalah leluhurnya yang ingin memberikan pesan. Simbah Kakung pun bertanya kepada sosok tersebut, kenapa ia merasuki tubuh Cismoyo. Apaan tuh? Suara itu yang terucap pertama kali dari mulut Cismoyo. Putri yang mendengarnya sempat terpercaya kalau itu adalah suara Cismoyo. Simbah Kakung pun bertanya kepada sosok tersebut, ada pesan apa yang ingin ia sampaikan. Sosok tersebut pun menjawab kalau keluarga Simbah Kakung akan mengalami serangan. Simbah Kakung bertanya kembali, serangan apa yang akan menimpa keluarganya kali ini? Dan betapa kagetnya Simbah Kakung mendengar ucapan sosok tersebut kalau serangan yang akan dialami keluarga Simbah adalah
serangan Kijing Miring. Aku wes ra sanggup melawan Mungsu Angkoro. Simbah Kakung bertanya siapa yang akan mengirim Kijing Miring itu. Tiba-tiba Cismoyo mengangkat kepalanya menghadap Simbah Kakung dan Simbah Uti. Sosok tersebut pun mengatakan kalau yang akan mengirimi Kijing Miring kali ini adalah Wedus Ireng. Tiba-tiba tubuh Cismoyo langsung terjatuh setelah ia mengatakan kalimat Wedus Ireng. Kejadian seperti ini rupanya sudah sering terjadi. Putri sendiri berniat untuk menghentikan ini semua, namun dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda hal dengan ibunya, justru ibunya ini sama sekali tidak ingin ikut campur. Apa mungkin kejadian ini berkaitan dengan kematian dari ayah Putri? Simbah Uti pun akhirnya mendekati Putri. Putri melihat Simbah Uti yang mendekat dengan raut wajah penuh kesedihan. Tak terasa, air mata Simbah Uti terjatuh. Simbah Uti pun langsung memeluk Putri dengan sangat erat. Pelukannya terasa seperti ada bahasa yang tersirat. Simbah Uti pun melepaskan pelukannya dari Putri. Ia pun mengusap rambut Putri dengan rasa kasih sayang dan rasa iba yang sangat tinggi. Tampaknya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Simbah dari Putri tentang serangan Kijing Miring. Orang yang memiliki kemampuan secara turun-temurun dari para leluhurnya. Dia adalah orang yang memiliki anugerah. Namun, ujian yang akan dihadapinya sangatlah besar. Jelas Simbah. Putri bertanya kepada Simbah Uti, bukannya Cismoyo ini tidak terikat dengan lambaian gunung? Simbah Uti menjawab kalau Cismoyo adalah satu-satunya keturunan Simbah yang akan menjaga lambaian gunung dari para dukun, dan termasuk dari Paijo. Mereka semua belum tahu apa motif dari Paijo ini sampai-sampai ia memaksa Simbah Kakung untuk menyerahkan lambaian gunung tersebut kepada dirinya. Dan tak lama, ibu Putri ini mendekat dan ia pun mulai bercerita. Ia pun bercerita sewaktu masih mengandung Cismoyo. Ada banyak kilatan cahaya yang melewati rumah ini dan meledak di lambaian gunung. Ibu Putri pun mengatakan kalau itu sebuah serangan. Desa ini menyebutnya sebagai santet. Jika kilatan cahaya tersebut berhenti di suatu rumah, pertanda rumah tersebut sedang terkena serangan santet. Putri pun sekarang paham apa yang menjadi ujian Cismoyo ternyata sudah terjadi sejak ia dilahirkan ke dunia ini. Jika saja lambaian gunung tersebut tidak pernah ada, mungkin ayah Putri masih hidup sampai sekarang. Jelas ibu kepada Putri. Putri pun sangat terkejut mengetahui kalau ayah Putri ini meninggal dikarenakan serangan santet. Putri antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Simbah Uti pun kembali berkata kalau semua orang yang meninggal karena mewarisi lambaian gunung, mereka meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Jika tidak wajahnya ini terkena serangan sewu lumut, maka kedua bola matanya akan diambil secara paksa. Jadi, orang-orang yang meninggal karena mewarisi gunung lambaian tersebut biasanya
akan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Kalau tidak wajahnya terkena serangan sewu lumut, biasanya mereka akan diambil kedua bola matanya secara paksa.